Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Itu perlu sekali kita mendengar kisah orang-orang soleh tersebut, karena Rasulullah SAW dan sahabat ini adalah orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu mengenai pergaulan yang baik para sahabat radhiyallahu anhum. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya, sesungguhnya kami tertawa di hadapan sejumlah orang, tetapi hati kami melaknat mereka karena kemunafikannya. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Ibrahim Al-Arbi dalam Garibul Hadis dan Ad-Dinuri dalam Al-Majalisah dari Abu Darda radhiyallahu anhu dinyatakan seperti hadis di atas dengan tambahan, kami menertawakan mereka. Sebagaimana dalam Fathul Bari, begitu pula yang dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dalam Al-Kanz. Kisah tentang istighfar Abu Bakar dan penyesalan atas kelakuannya kepada Umar dan penyesalan Umar kerana tidak memaafkannya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya, aku sedang duduk di samping Nabi SAW. Ketika Abu Bakar datang, ia datang dalam keadaan murung sambil memegang ujung pakaiannya sehingga nampak lututnya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, sesungguhnya sahabatmu telah bertengkar dengan seseorang. Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi salam, kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, aku dan Ibnu Khattab atau Umar radhiyallahu anhu telah bertengkar, lalu aku melakukan suatu tindakan terhadapnya. Tetapi tidak lama kemudian aku menyesal, lalu memohon maaf kepadanya. Tetapi ia tidak memaafkan aku. Aku kemudian datang menemui engkau. Setelah mendengar pengaduan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu, Rasulullah SAW bersabda, Allah mengampuni engkau, ya Abu Bakar, sebanyak 3 kali. Karena tidak memaafkan Abu Bakar, Umar pun menyesalinya. Lalu ia pergi ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, apakah Abu Bakar ada? Ahli keluarga Abu Bakar menjawab, tidak ada. Kemudian ia pergi menemui Rasulullah SAW. Melihat kedatangan Umar radhiyallahu anhu, wajah Rasulullah SAW pun berubah sehingga mengakibatkan Abu Bakar merasa khawatir. Kemudian Umar duduk di atas lututnya sambil berkata, ya Rasulullah, aku telah berbuat zalim sebanyak 2 kali. Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, sesungguhnya Allah telah mengutus aku kepadamu, namun engkau telah mendustakanku, sedangkan Abu Bakar membenarkanku. Ia membantuku dengan diri dan hartanya. Apakah engkau membiarkan sahabatku ini? Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan ini 2 kali. Sejak hari itu, tidak ada seorang pun yang menyakiti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam At-Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa Abu Bakar telah memarahi Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ia menyesalinya dan berkata, maafkan aku ya saudaraku. Tetapi Umar radhiyallahu anhu malah marah. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengulang-ulang permintaan maafnya sebanyak 3 kali. Tetapi Umar tetap saja marah. Karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Mereka berdua duduk di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, saudaramu telah memohon maaf kepadamu, tetapi mengapa engkau tidak mau memaafkannya? Umar radhiyallahu anhu menjawab, demi dia yang telah mengutus engkau sebagai Nabi dengan agama yang hak, setiap kali ia meminta maaf kepadaku, maka aku telah memaafkannya. Tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang aku kasihi setelah engkau selain dari dia. Mendengar jawapan itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, dan aku juga, demi dia yang mengutus engkau dengan agama yang hak, tidak ada seorang pun setelah engkau yang aku kasihi selain dia. Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau menyakiti sahabatku,
Kerana sesungguhnya ketika mula-mula Allah Azza wa Jalla mengutus aku dengan petunjuk agama yang hak, engkau telah berkata kepadaku, kamu berdusta. Sedangkan Abu Bakar berkata, engkau berkata benar. Jika saja Allah tidak memberinya gelar sebagai sahabat, pasti aku akan menamakannya sebagai Khalil atau teman. Akan tetapi persaudaraan hanyalah untuk Allah. Tutuplah semua tingkat kecuali tingkat Abu Quhafah. Al-Haisami mengatakan bahawa ini telah diriwayatkan oleh At-Tabrani. Dilanjutkan, kisah permohonan maaf Ummu Habibah kepada Aisyah radhiyallahu dan isteri-isteri Rasulullah SAW di ambang kematiannya. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Aisyah radhiyallahu katanya, Ummu Habibah, isteri Rasulullah SAW memanggilku untuk menemuinya. Ketika ia di ambang kematiannya, ia berkata, sesungguhnya telah terjadi pergiliran antara aku dan engkau yang biasa terjadi di kalangan isteri-isteri yang dimadu. Semoga Allah mengampuni aku dan engkau dari yang demikian itu. Aku pun berkata kepadanya, Allah mengampuni engkau atas yang demikian itu semua dan setelahnya setelah membebaskan engkau dari demikian itu semua. Ummu Habibah berkata, semoga Allah mengembirakan engkau sebagai engkau telah mengembirakan aku. Kemudian Ummu Habibah mengutus suruhannya agar menemui isteri-isteri Rasulullah SAW dan menyampaikan hal yang sama kepada mereka. Dilanjutkan kisah kedatangan Abu Bakar radhiyallahu menemui Fatimah radhiyallahu untuk mengembirakan hatinya. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari Sya'bi katanya, ketika Fatimah radhiyallahu jatuh sakit, Abu Bakar radhiyallahu datang untuk menengoknya. Ia meminta izin untuk masuk. Maka Ali radhiyallahu berkata kepada Fatimah radhiyallahu, ya Fatimah, ini Abu Bakar minta izin untuk menjengukmu. Apakah engkau suka memberikan izin kepadanya? Fatimah pun menjawab ya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu pun masuk dan mulai menceritakan sesuatu yang menggembirakan hati Fatimah. Katanya, aku telah meninggalkan harta benda, rumah, ahli keluarga dan kerabat semata-mata ingin memperoleh ridha Allah, keridaan Rasulnya dan keridaan engkau wahai Ahlul Bait. Abu Bakar terus-menerus memberikan kabar gembira sehingga Fatimah rida kepadanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi, hadis mursal. Dilanjutkan kisah tentang Umar meminta maaf kepada seorang lelaki yang dimarahinya. Dikeluarkan oleh Ibnu Al-Munzir dari Sa'bi bahawa Umar bin Al-Khattab berkata, sesungguhnya aku telah membenci seorang lelaki. Seseorang menemui lelaki yang Umar marah itu dan bertanya, apa yang menyebabkan Umar marah kepadamu? Lelaki itu bertemu dengan Umar yang ketika itu sedang berada di satu majlis yang dihadiri banyak orang. Lelaki itu berkata kepada Umar radhiyallahu, ya Umar, engkau telah menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam. Umar berkata, tidak. Lelaki itu berkata lagi, engkau telah melakukan suatu dosa. Umar berkata, tidak. Kata lelaki itu, engkau telah melakukan bid'ah. Umar pun menapiknya. Maka lelaki itu bertanya, apa yang menyebabkan engkau marah kepadaku? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bi khairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 58. Sesungguhnya engkau telah menyakiti hatiku, Allah tidak akan mengampunimu. Umar radhiyallahu berkata, engkau telah berkata benar. Demi Allah, aku tidak menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam. Tidak juga aku melakukan dosa atau melakukan bid'ah. Maka maafkanlah aku. Umar terus-menerus meminta maaf kepada lelaki itu sehingga akhirnya lelaki itu pun memaafkannya. Alhamdulillah, itulah kisah-kisah tentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semoga dengan mendengarkan kisah ini akan menambah ketaatan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga apa-apa yang kita dengar
bagaimana kita ada kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.